Kalian penasaran ya, bagaimana awal masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas? Nah, awal masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas begitu sangat indah. Beliau mendapat hidayah dari mimpinya. Nah, ceritanya begini. Nah, di suatu malam, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi, seolah-olah dunia itu gelap tanpa sedikit pun penerangan. Saat bin Abi Waqqas kecewa dan dalam hatinya dan merasakan ketakutan yang amat mendalam karena kegelapan itu semakin kelam dan menyesakkan nafasnya. Ketika ia berada dalam kesempitan yang amat mencekik, tiba-tiba memancar sebuah cahaya yang amat terang. Ia menatap ke dalam sinar tersebut tanpa berkedip. Ternyata sinar yang amat terang itu adalah bulan purnama. Kegelapan itu menjadi hilang saat bin Abi Waqqas melihat bulan itu. Beliau mencermati, ternyata di bulan tersebut ada 3 orang pria. Entah siapa ketiga pria tersebut. Setelah dicermati, ternyata ketiga pria tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib Karmujah, dan Zaid bin Harisah. Saat bertanya kepada mereka, "Sejak kapan kalian di sini?" Mereka menjawab, "Baru sebentar." Saat kaget dan terbangun, ia tak mengerti apa artinya. Karena menurut Sa'ad bin Abi Waqqas, mimpi tersebut sangatlah aneh. Saat baru menemukan arti mimpinya itu setelah Sa'ad bin Abi Waqqas terbangun keesokan paginya. Lalu Abu Bakar mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memeluk agama Islam bersama dirinya. Ketika Abu Bakar mengajak untuk Sa'ad masuk Islam, Abu Bakar mengatakan yang baru memeluk Islam baru dirinya, Ali bin Abi Thalib Karmawajhah, dan Zaid bin Harisah. Nah, langsung saja Sa'ad bin Abi Waqqas tercengang karena di dalam mimpinya tersebut 3 orang di dalam bulan yang amat terang tersebut. Saat itu juga saat berikrar syahadat dan masuk agama Islam. Mungkin saat berpikir itu adalah hidayah dan agama penerang bagi dirinya. Ketika ibunya Hamnah mengetahui bahwa anaknya tersebut masuk Islam, sang ibu sangatlah marah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas telah meninggalkan agama nenek moyangnya. Ibunya pun bersumpah bahwasanya ia tidak akan makan sedikit pun dan minum sedikit pun hingga Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan agama barunya. Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku dan tidak akan berpisah darinya." Sang ibu tetap dengan sikapnya memilih diam dan tidak mau makan dan minum. Ibunya tahu kalau Sa'ad mencintainya sehingga akan merasa iba terhadap ibunya, karena pastinya ibunya akan merasakan lemah dan sakit. Namun Sa'ad lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dan berkata, "Wahai ibu, demi Allah, andai engkau memilih 70 nyawa yang keluar satu demi satu, maka aku akan tetap tidak akan meninggalkan agamaku untuk selama-lamanya." Akhirnya, sang ibu menyadari akan hal itu hingga ia memutuskan untuk makan meskipun dalam keadaan marah dan benci terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga Allah menurunkan firman-Nya karena peristiwa Sa'ad dan ibunya yang berbunyi, yang dimana ya?
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 15 juz 21. Begitulah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas dan ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang sangat teguh dengan pendiriannya. Ketika Rasulullah menasihati umatnya dalam pidato Rasul, beliau langsung bercucuran air mata dalam harabahnya. Sa'ad orangnya paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin Rasulullah masuk surga. Dan beliau termasuk 10 orang yang dijamin Rasulullah masuk surga. Masya Allah. Hingga sahabatnya bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, amalan apa yang engkau kerjakan ya Sa'ad? Sa'ad menjawab, tak lebih dari amal ibadah yang biasa kita kerjakan. Hanya saja saya tak menaruh dendam atau niat jahat kepada siapapun di antara kaum muslimin. Sa'ad bin Abi Waqqas sangat dikenal oleh kaum muslimin. Yang pertama, seperti beliau pernah dikatakan seperti singa yang menyembunyikan kukunya, seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman bin Auf pada saat pimpinan perang Qadisiyah. Yang kedua, orang yang makbul doanya. Seperti dalam kisah yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa'ad. Amir bin Sa'ad ya. Kalau nggak salah Amir bin Sa'ad. Bahkan saat mendengar seorang lelaki, kata beliau gini, riwayatnya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar seorang laki-laki memaki Ali karma wajhah, Tolhah dan Zubair. Ketika dilarang, maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar seorang lelaki memaki Ali bin Abi Thalib, Tolhah dan Zubair. Laki tersebut dilarang oleh Sa'ad, tapi ia tidak menurut hingga laki-laki tersebut didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya setelah didoakan, dari salah satu pekarangan rumahnya muncul seekor ular liar dan tanpa dapat dibendung masuk ke dalam lingkungan orang-orang banyak, seolah-olah ular tersebut mencarinya. Lalu diterjang laki-laki itu dan dibawanya ke bawah kakinya, serta beberapa lama menjadi bulan-bulanan injakan dan sepakannya hingga laki-laki tersebut tewas. Nah, dari peristiwa tersebut Sa'ad bin Abi Waqqas pun menjadi enggan berdoa akan kerugian orang lain. Yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas hati-hati dalam makan dan terpelihara lisan dan hatinya. Beliau takut terhadap sesuatu yang bersifat syubhat hingga beliau ini menghindarinya, termasuk dalam lisan dan makanan. Yang keempat, beliau adalah salah satu anggota perang Badar dan perang Uhud, pendekarnya di setiap perjuangan bersenjata yang selalu diikuti oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, beliau adalah salah satu
orang yang tidak bisa dilupakan oleh kaum muslimin, terutama adalah Umar bin Khattab. Beliau itu mempunyai kekuatan dan ketebalan iman yang sangat bagus. Nah, akhir cerita, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 674 Masehi pada usia sekitar 80 tahun di Madinah. Nah, mungkin itu sedikit cerita dari saya mengenai sahabat Rasulullah SAW. Mungkin bila ada kesalahan bisa langsung komentar di situ. Ya. Jadi terima kasih. Apabila ada kesalahan yang saya ucapkan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.